Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa ya, senang berjumpa lagi ya. Buat saya ini sudah jadi keluarga saya karena dalam anugerah Tuhan bertahun-tahun saya datang ke gereja ini. Walaupun ya tahun ini jadwal kira-kira 2 bulan sekali saya datang ya. Jadi saya senang, thank you Pastor Aswin sekali lagi ya, Pak Roni, Pak Ponco, ada Ibu Monik yang mempercayakan mimbar ini pada saya, dan di atas semuanya saya yakin ini kepercayaan dari Tuhan. Ya, seperti ibadah pertama tadi saya katakan bahwa saya selalu kalau nulis jadwal untuk apa saja, saya selalu bilang dan berdoa yang bukan kehendak Tuhan harus dibatalkan dengan segala cara. Itu doa saya dari dulu. Jadi kalau saya ini hari ini ada ya semua tidak ada yang kebetulan. Ya, nah Bapak Ibu semua, Esa thank you, temenin saya juga. Oke, saya ingin hari ini Bapak Ibu nggak tahu kenapa dari tadi coba merenung ya di situ mau sampaikan apa ini ibadah jam 2. Sebab memang ibadah setengah 2 maafkan ya. Ini ibadah yang memang nggak gampang ya, karena ini sangat luar biasa kan. Apalagi yang tadi baru makan siang ya, karbonya banyak di tempat yang sejuk begini, ya musiknya bagus. Nah kelemahannya ciri gereja karismatik kan begini, kalau nyanyi semangat begitu dengar khotbah biasanya ngantuk. Ya kan biasanya kan. Katanya tempat tidur paling enak salah satunya di gedung gereja. Itu katanya menurut survei. Nomor 1 sih itu gedung bioskop yang filmnya membosankan. Nomor 2 adalah salon di mana orang lagi dikrembat. Tapi nomor 3 gedung gereja termasuk tempat di mana orang yang susah tidur jadi suka tidur ya. Nah, saya berharap di sini enggak, cuman hati-hati ya, jangan dengar khotbah sambil tidur. Sebab saya tahu Paulus saja waktu khotbah ada yang orang tidur kemudian ngantuk, jatuh dari tempat dia duduk dan kemudian nyawanya putus. Ya, nah maksud saya kasih tahu hati-hatinya begini. Paulus punya karunia membangkitkan orang mati, dengarkan baik-baik. Rubin Ong tidak punya karunia itu. Jadi nyawa di tangan saudara sendiri masing-masing ya. Nah, saya berharap saudara tetap buka hati. Nah, izinkan saya hari ini berbicara tentang sebuah prinsip penting namanya pembangun kehidupan. Ya. Nah, setiap kita Bapak Ibu itu lahir dengan prinsip ini. Sebetulnya kita membangun dalam kehidupan. Tergantung yang kita bangun apa, ya, bagaimana cara kita membangun, untuk siapa kita membangun. Kan isunya ada 3 itu. Apa yang kita bangun? Kemudian bagaimana caranya membangun dan untuk siapa yang kita bangun. Ya, sebab banyak orang begini, kelihatannya hebat, membangun yang spektakuler, ujungnya penyesalan. Saya baca satu buku ya, 90% orang yang kaya raya itu ngomong begini di ujungnya. Waktu saya sudah ada di puncak karir dan prestasi saya, ternyata kosong itu, tidak ada apa-apanya. Ya kan? Sementara semua orang kan pengennya kaya, fasilitasnya luar biasa. Waktu mereka ada di atas, mereka ngomong kosong itu, gak ada apa-apa. Makanya jangan kaget kan, ada banyak orang terkenal ujung hidupnya bunuh diri. Ya kan? Banyak artis kah, saya tidak menghakimi. Ya, kemudian para pengusaha lah, banyak. Ya, bahkan ya itu tadi yang saya katakan, apa sih yang kita bangun dalam kehidupan? Ya, bagaimana caranya membangun dan untuk siapa yang kita bangun? Ya. Oh, bukan saya sharing begini bukan Bapak Ibu kita tidak boleh bekerja berkarya, harus. Tapi harus ada tujuan ilahi. Sebab kalau enggak percuma Bapak Ibu. Ya paling orang kenang kita seperti kayak monumen saja. Oh hebat dia. Tapi dampaknya apa dalam kehidupan? Ya kan? Makanya betul isu kehidupan begini. Hidup itu jangan dilihat dari mana datangnya. Tapi hidup itu dilihat dari perginya bagaimana. Hidup itu jangan diukur dari panjangnya. Hidup itu diukur dari isinya. I repeat again ya. Hidup itu jangan dilihat dari datangnya. Tapi hidup itu dilihat nanti dari perginya, meninggalkan apa. Ya, saya kadang berpikir, nanti kalau saya nggak ada misalnya Tuhan belum datang. 50 tahun lagi itu orang akan ngomong apa tentang Rubin Ong. Ya, bukan saya pengen dipuji. Tapi apakah saya berdampak dalam kehidupan kan. Makanya saya suka Indonesia itu, ya kita bersyukur loh. Ada banyak guru bangsa yang luar biasa. Orang Ambon pasti tahulah. Ya ada seorang pahlawan hebat dari Ambon, 7 kali jadi menteri tanpa korupsi. Sampai Presiden Soekarno itu menghargai dia sebagai pendeta pribadinya beliau. Namanya Om Yohanes Lemina. Sampai kemudian ada siapa itu Pak Tobing siapa dulu.
bikin yayasan Yohanes Lemena untuk mensponsori orang-orang yang nggak mampu, yang terutama orang Kristen untuk kuliah di luar negeri dan banyak kegiatan sosial pakai nama Yohanes Lemena Foundation. Dan orang ini waktu saya baca sejarahnya Bapak Ibu luar biasa, ya kan? Waktu dilihat dari datangnya mungkin dari keluarga biasa, kayak saya nih, saya datang dari keluarga biasa nggak apa-apa. Tapi yang penting nanti saya perginya meninggalkan apa kan? Ya, kalau sekedar hanya pamer mobil banyak, pabrik gede, ya ampun, orang dunia punya semua itu kok. Ya kan? Dan hidup itu jangan diukur dari panjangnya. Pernah nggak ketemu orang yang panjang banget usianya tapi nyebelin? Ya, kita ambil dia di ujung-ujung jalan karena mabuk, karena terikat judi misalnya. Ya, jangan kita berpikir oh kalau orang usianya pendek itu tragedi, belum tentu. Ya kan? Kalau orang meninggal dalam rencana Tuhan, wah itu luar biasa Bapak Ibu. Pernah tahu orang namanya Jim Elliot? Ya, yang suka membaca sejarah misi pasti tahu orang ini. Jim Elliot itu adalah pemimpin dari pergerakan misi namanya Youth for Christ. Ya, ini pergerakan anak muda. Ya, orang pinter ini, tapi dia meninggal. He was die before 30. Sebelum usia 30 tahun dia sudah pulang ke rumah Tuhan. Orang berkata, kasihan ya, tragedi ya. Ya enggak lah, tahu enggak? Dia mati as a martyr. Sebab dia pergi ke satu suku namanya suku Achwa. Itu suku Indian yang ada di Nicaragua. Orang pinter ini, dia pergi ke sana. Dan kemudian sejarah mencatat, waktu itu suku itu memang belum Kristen. Sinkritisme, animisme, dinamisme dan sebagainya. Akhirnya setelah sekian bulan di sana, udah banyak orang bertobat. Tapi nggak tahu dia masuk ke satu daerah yang lain, kemudian dia mati. Dipanah itu kira-kira matinya bloody banget. Karena mungkin anak panah nembus ke tubuhnya hampir 20 anak panah. Nancep kemana-mana. Itu nggak cuma di tubuh, di kepala, di mata, di mulut. Waduh. Kemudian begini, setan seneng kan ketawa. Rasain lu. Ya, mau bikin apa lu? Dia pikir menang. Tahu nggak Bapak Ibu? Begitu kemudian dibuang, mayatnya dibuang. Tapi Tuhan luar biasa. Tersangkut di pohon. Jadi mayatnya diketemukan. Akhirnya dipulangkan ke negaranya. Tahu Bapak Ibu, akibat kematiannya dari Jim Elliot, ribuan misionaris baru bangkit untuk pergi ke seluruh dunia. Kan Yesus berkata, kalau biji tidak mati jatuh ke tanah dan tidak mati, ya cuman itu saja, satu biji. Tapi begitu mati jatuh ke tanah, bertumbuh, menghasilkan banyak pohon yang buahnya begitu luar biasa. Ribuan Jim Elliot baru bangkit, menyebar seluruh dunia dan memberikan impact. Nah, seorang wartawan penasaran, siapa dia ini? Kok sampai radikalnya sama Tuhan begitu luar biasa? Still young. Masuk ke kamarnya Jim, ya biasa. Aksesoris laki-laki, soccer lah. Kemudian beberapa aksesoris laki. Mobil-mobilan misalnya, biasa saja. Tapi begitu kemudian matanya tertuju pada diary-nya dia, buku agenda. Dia lihat-lihat, dia kaget. Ada tulisan di depan dari buku agenda itu. Dan tulisan itu sampai hari ini terpatri di hati saya. Puluhan tahun yang lalu saya baca tentang Jim Elliot. Ya, tulisannya itu ya susah dimengerti tapi dalam. Dia berkata begini, orang yang tidak bodoh adalah orang yang berani menyerahkan sesuatu yang dia tidak bisa jaga untuk dia memperoleh sesuatu yang tidak bisa diambil dari hidupnya. Agak panjang ya, saya ulangi lagi ya. Orang yang tidak bodoh adalah orang yang berani menyerahkan sesuatu yang dia tidak bisa jaga untuk dia memperoleh sesuatu yang tidak bisa diambil dari hidupnya. Yang tidak bisa kita jaga apa? Duit. Yang kita tidak bisa jaga apa? Perusahaan. Bisa saja tiba-tiba terbakar. Oh iya, saya ketemu beberapa pengusaha merintis dari awal sudah hebat-hebat. Sekarang anaknya tidak mau nerusin. Bahkan ada lucu lagi kejadian. Ada satu anak pacaran. Ya ini anak pemilik perusahaan menengah lah, lumayan besar. Pacaran, putus. Tapi pacarnya itu udah dipercaya sama orang tuanya untuk pegang perusahaan. Jadi sampai hari ini yang pegang perusahaannya adalah mantan pacar dari anaknya itu. Karena anaknya tidak mau nerusin coba bayangkan. Nah, semua bisa hilang dengan cara apa saja. Ya, apalagi coba fasilitas, barang, rumah bisa hilang, bisa hilang. Kita mau bangga apa coba? Rasa aman kita mau ditaruh di mana?
Begitu itu hilang, kita bisa stres dan gila. Makanya taruh rasa aman di Tuhan saja. Jadi dia berkata begini, ya, orang yang tidak bodoh berarti orang pintar adalah orang yang berani menyerahkan sesuatu yang dia tidak bisa jaga. Nyawa tidak bisa dijaga, barang tidak bisa dijaga, rumah tidak bisa dijaga, mobil tidak bisa dijaga. Untuk dia memperoleh sesuatu yang tidak bisa diambil dari hidupnya, yang tidak bisa diambil dari kita oleh dunia apa? Kehidupan kekal bersama Tuhan. Saya senang kalau Bapak Ibu tepuk tangan, berarti nggak ngantuk. Ya, nggak, memang betul kan? Ini kata-kata ini termeterai di hati saya sampai hari ini, dan itu membuat saya berkobar dalam pelayanan. Oh iya. Nah, saya cuma bertanya, kita ini lagi membangun apa sih? Makanya saya itu sedih ya kalau lihat orang rebutan-rebutan sesuatu yang nggak jelas sampai kita, ya sayanglah kasih. Nah, saya dalam hidup ini merenung iya ya. Apa yang kita bangun? Bagaimana cara kita membangun? Makanya kalau ketemu orang licik-licik itu saya berkata, kasihan sih. Untuk apa terus kemudian? Toh nanti ditinggal juga kok. Ya kan? Ya, coba. Saya ketemu satu pengusaha. Rumahnya gede di Jakarta Selatan. Yang tidak terlalu gede, 1,3 hektar. Oh, nggak segede itu rumahnya. Ini lahannya, bayangkan. Tapi dia duduk sama saya. Dia berkata, untuk apa semua ini Pak Rubin? Ya, dia perlihatkan saya akte tanah, surat tanah. Banyak. Untuk apa semua ini? Tapi sayangnya dia tarik lagi. Coba dilempar ke saya 5 lembar kan saya tangkap kan Bapak Ibu ya. Ya maksudnya ya pendeta punya otak Yahudi juga. Nggak, maksudnya dia tahu saya lah puluhan tahun bersahabat. Tapi ya itu. Coba. Anaknya belum tentu mau melanjutkan yang dia rintis. Ya, makanya betul kan? Ya, kitab Pengkhotbah itu adalah Kidung Agung itu adalah hikmat Raja Muda Salomo. Hikmat Raja Muda. Kitab Amsal itu adalah kematangan seorang raja, matang di kitab Amsal. Tapi kitab Pengkhotbah adalah kebodohan raja tua. Dia bodoh. Dan dia berkata begini, semua sia-sia yang di bawah matahari. So tua dia itu. Saya ulangi, kitab Kidung Agung itu adalah hikmat Raja Muda. Oh, puitis. Wah, luar biasa. Itu hikmatnya luar biasa. Amsal itu kematangan seorang Salomo. Matang as a king. Matang banget. Tapi di kitab Pengkhotbah coba. Itu kebodohan Raja tua. Salah keputusan dalam hidup. Dan dia berkata, semua sia-sia yang di bawah matahari. Jadi yang tidak sia-sia adalah yang di atas matahari. Sayangnya Ari Lasso mengarang lagu Mengejar Matahari. Ya tidak ada hubungan sih. Tidak ada hubungan. Ya itu lagu keren lah. Saya juga suka lagu itu kan. Apalagi suara Ari Lasso kan keren memang. Ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Oke, kita kembali melihat apa yang Alkitab katakan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Ya, Paulus berkata kan, nanti kita baca. According to the grace of God which is given unto me as a wise master builder. Bapak Ibu bisa lihat. Ya, saya suka dia menyebut dirinya adalah seorang builder. Sebab memang semua kita pembangun. Ya, tergantung yang kita bangun merusak atau menghidupkan. Kan membangun semuanya. Ada yang membangunnya merusak. Ya, tapi saya akan jelaskan beberapa hal ya. Ayat yang ke-10 dari awal. Oh ini ayat 10. Oke, thank you ya multimedia. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Mungkin sampai ayat 15 kali ya. Ayat berikutnya, next. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak. Ya, pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jadi ini sekarang kita masuk ke sini nih, ujian ini. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian.
Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Yang setuju dengan firman katakan? Oke, amin buat firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kata kuncinya di ayat yang ke-10 adalah anugerah kasih karunia. Grace, ya, charis, kemudian kain. Nah, itu jangan dilupakan. Nah, yang saya tahu Bapak Ibu, kasih itu selalu, nah kalau bahasanya anak muda, selalu, always, tidak pernah, never. Itu konstruktif. Itu bahasa anak muda. Ya selalu, always, tidak pernah, never. Jadi begini, hidup dalam kasih itu selalu membangun dan tidak pernah merusak. Selalu konstruktif, tidak pernah destruktif. Ya, tolong dipatri di hati. Makanya kalau orang ngomong begini, saya hidup dalam kasih Tuhan, tapi omongannya, karakternya merusak orang lain. Udah. Itu pura-pura itu. Ya, kasih itu selalu membangun, tidak pernah merusak. Enggak ada. Sumber kasih kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya, pada puncak ibadah di mana Bapak Ibu? Salib. Ya kan? The cross, the center of our glory. Makanya there is no glory without cross. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Gak nyambung sini nadanya. Saya salah ambil ya karena ketinggian tadi. Ya, betul. Memang there is no glory without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Orang pengen mulia tanpa salib, orang licik. Mulia itu kan berasal dari kata kabot. Itu namanya God quality. Makanya jangan ukur kemuliaan dari merinding. Hanya perasaan. Kemuliaan itu berkualitas. Orang itu kalau hidup dalam kemuliaan Tuhan, ngomongannya berkualitas. Mengelola waktunya berkualitas. Bersahabatnya berkualitas. Saya itu orang yang paling menghargai relationship. Bahkan buat saya ya, lupakan pelayanan. Relationship dulu yang utama. Wah ini ngawur, ini pendeta. Lu ada ayatnya. Kalau kamu ingin mempersembahkan sesuatu, ada sesuatu di hatimu sama saudaramu, beresin dulu. Baru kamu datang mempersembahkan itu. Jadi Tuhan itu rela dalam tanda petik ditinggal. Sebab pendamaian harus mendahului penyembahan. Loh, itu kan prinsip apostolik di Matius pasal 6 I think. Atau Matius pasal 5. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu kan dasar apostolik gereja. Kalau gereja tidak memperhatikan Matius 5, Matius 6, Matius 7, ya bukan gereja. Semua tulisan para rasul ambilnya dari 3 pasal ini. Termasuk ucapan bahagia misalnya, doa Bapa kami, termasuk al mengampuni, termasuk mengasihi musuh, termasuk memberi dan sebagainya. Bapak Ibu bisa baca lah ya. Nah, kembali apa yang ingin saya katakan, kasih itu selalu konstruktif. Di puncak ibadah namanya salib. Yesus tuh sakitnya luar biasa secara manusia. Oh iyalah, Bapak Ibu mati di salib itu ngeri. Gak cuman sakit fisik, tapi itu sakit secara hati. Maksudnya bukan Tuhan sakit hati ya. Itu secara psikis, secara mental. Dipermalukan begitu luar biasa. Bayangkan. Orang yang disalib itu adalah penjahat kelas kakap. Yang kalau sekarang mungkin kerampok sekian puluh bank. Memperkosa banyak orang, bunuh orang, itu layak disalib. Hukuman paling kecil dari Rome Empire adalah salib. Dan dipertontonkan lagi di muka umum. Supaya orang gak ikut-ikutan seperti dia. Ngeri kan Bapak Ibu. Tuhan kita salah apa? Ya. Coba. Loh, Bapak Ibu tahu. Itu Yesus waktu ditangkap di Getsemani. Setelah itu sekian belas jam gak tidur. Dipukul, diajar. Ya, kalau Bapak Ibu baca manusia kain kafan, itu kan ujung dari cambuknya Romawi itu selalu ada kayak durinya itu. Dan itu kalau nancep ke daging, nancep celep gitu ya. Dicabut itu, waduh. Itu daging pecah berantakan ke atas. Dan saya waktu ke itu kan rumah besar Imam Kayafas dalam anugerah Tuhan. Saya belasan kali ke Israel untuk bawa jemaat, bawa grup ya. Tidak harus selalu ke sana. Tapi saya bisa merenung di situ. Itu penjaranya, itu rumah imam besar itu ada penjara di bawah untuk menghukum orang. Bapak Ibu tahu nggak? Itu lembabnya luar biasa. Dan batu semua dingin. Jadi malam itu saya yakin Yesus tuh mau tidur ya. Luka terbuka semua, darah ngalir. Bayangkan. Darah ngalir, luka terbuka. Kalau Bapak Ibu tempelkan ke tempat yang dingin, aduh sakitnya minta ampun. Ini saya bilang Yesus secara manusia loh, walaupun dia Tuhan. Bapak coba imajinasikan, ngeri itu. Ya,
Luar biasa. Dan saya yakin, ini imajinasi saya. Malam itu Yesus berdoa syafaat buat kita loh. Dia sakit tapi seneng. Karena dia menemukan kita kembali. Kan kayak seperti orang ditampar, kan pingsan ditampar supaya sadar. Sakit tapi seneng. Yesus itu begitu, sakit. Tapi dia seneng sekali secara roh. Karena dia menemukan kita. Dia melihat wajah Rubin Ong. Dia melihat Pak Aswin. Dia melihat Pak Ponco. Dia melihat Pak Roni. Dia melihat Bu Monik. Dia melihat Nesa. Dia melihat semua choir. Dia melihat semua WL yang ada tadi. Ya kan? Audi, Daniel dan yang lain. Dia melihat semua saudara. Dia melihat. Dan saya yakin dia bersyafaat. Nah, saya kasih background ini begini. Ngeri kan? Makan enggak? Tidur enggak? Ini secara fisik dropnya luar biasa. Makanya Yesus tuh ngalami tekanan luar biasa. Itu yang disebut dengan stres hematidrosis. Waktu di Getsemani itu kan sampai keringetnya itu seperti darah yang menetes. Dan itu di seluruh dunia menurut para dokter. Hanya dialami oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Alexander the Great. Yang dia mau mati kan. Makanya seorang penulis puisi, saya agak lupa namanya. Lupa tiba-tiba. Dia berkata, ada dua orang besar yang sama-sama yang mempengaruhi dunia dan meninggal di usia yang sama, 33 tahun. Yang pertama adalah Alexander the Great, karena menaklukkan hampir seluruh dunia. Tapi begini, dia menaklukkan dunia dengan darah orang lain. Sementara Yesus menaklukkan dunia dengan darahnya sendiri. Keren ya. Siapa itu penulis puisi itu? Saya tiba-tiba miss. Saya sudah baca bukunya cukup lama itu. Ya, betul kan? Coba bayangkan. Dalam kondisi makanya Bapak Ibu kalau lagi Holy Communion, merenungi ini pengorbanannya seperti apa. Tapi dia senang, dia sakit tapi dia senang. Karena dia menemukan kita kembali, dia menghubungkan kita kembali kepada Bapa, dia menghubungkan kita kembali pada diri kita sendiri. Orang itu kalau ketemu Bapa pasti menghargai diri sendiri. Tandanya apa? Gampang bersyukur, tidak ngomel, tidak pemarah. Orang seperti ini gampang berdamai dengan orang lain. Udah, orang itu kalau berdamai gampang berdamai dengan orang lain, pasti gampang berdamai dengan dirinya sebab dia berdamai dengan Tuhan. Ya. Tapi Bapak Ibu tahu gak? Waktu disalib, dipermalukan dalam kondisi yang begitu letih. Wah, sakitnya luar biasa. Saya bisa bayangkan ya. Orang kalau disalib, pas melorot. Itu kan tubuhannya dipaku kan. Waktu dia melorot tubuhnya, kan sakit. Tangannya menggelantung dua kan. Dia harus itu simetriskan lagi. Makanya dia naikkan tubuhnya kan. Tumpuan kaki ke atas. Itu tergores-gores semua. Coba, saya bukan tipikal pendeta yang memainkan perasaan orang loh. Ini kenyataan Bapak Ibu. Kan dari tadi saya nggak buat-buat kan. Perkataan saya nggak pakai ego. Jadi malam itu Bapak Ibu, bu. Enggak, biasa saja. Ya, tahu Bapak Ibu, itu dalam kondisi menderita begitu. Tiba-tiba penjahat yang di sebelahnya. Jangan tanya saya yang kanan atau kiri. Kanan kalau dilihat dari depan, kiri kalau dilihat dari belakang. Pokoknya salah satunya. Ini penjahat paling jahat ngomong begini. Yesua, Amasya, Son of God, anak Allah. Remember me. Ingat akan aku ya. Orang jahat yang tahu diri, seumur hidupnya jahat. Saya tafsirkan ya, tafsiran saya bisa salah. Dari umur 1 sampai 20 anak ini baik. Dari 20 sampai 40 jahat rusak. Sampai disalib di usia 40. My question, pertanyaan saya. Kebaikan apa yang dia bisa dilakukan? Hanya sekian jam sebelum mati dia bisa selamat. Padahal dia tidak bisa turun ke bawah untuk minta ampun pada orang yang dia bunuh, keluarganya. Dan saya beritahu, itu posisi kita sebetulnya. Orang marah sama Barabas, gara-gara Barabas Yesus disalibkan. Barabas itu saya, kita penjahat tadinya. Dia gantikan kita. Termasuk penjahat yang di sebelah ini. Makanya saya tahu diri kok. Ya, Jesus, remember me. Ingat akan aku kalau engkau di Firdaus. Tahu Bapak Ibu? Dia tetap lembut loh. Dia senyum dengan senyum yang
Sungguh-sungguh lahir dari hati yang paling dalam. Dia tidak hakimi. Dia tidak berkata, enak saja, urus urusanmu. Gua sakit tahu. Ini semua karena manusia. Kamu laknat, masuk neraka, hancur kamu. Ulatnya tidak akan mati-mati, apinya tidak akan padam. Enak saja, belum bertobat. Udah ikut belum pemuritan? Udah ikut modul berapa? Pelajaran kom ikut nggak? Sudah dibaptis belum? Katekisasi gimana? Komsel ikut nggak? Atau di sini FA? Bayar perpuluhan nggak? Keanggotaan nomor berapa? Enggak. Dia berkata, hari ini juga kamu sama-sama aku ke Firdaus. Sorry, saya pakai bahasa ini. Bajingan yang paling jahat. Maafkan saya pakai bahasa ini. Karena ini jahatnya luar biasa. Penjahat yang paling brutal. Masuk ke surga. Dituntun oleh yang punya surga. Apa itu? Kasih itu selalu konstruktif, tidak pernah destruktif. Kasih itu tidak pernah merusak. Kasih itu selalu membangun. Even dia sendiri lagi susah. Ya. Saya berkata, wow. Makanya, according to the grace of God, which is given me. Given unto me. Paulus berkata, saya ini jadi a wise master builder. Nah, ternyata Bapak Ibu, para pembangun itu, saya terserah Bapak Ibu mau membangun apa sekarang. Ada yang sedang sekarang di perusahaan, di karir, di pendidikan, di government, di ketentaraan, di kepolisian. Atau saya di pelayanan, Pak Aswin juga di pelayanan. Semua kita. Ya, Nesa di musik. Terserah. Saudara yang kuliah, terserah. Saudara yang sedang membangun keluarga, istri, suami. Nah yang Tuhan mau para pembangun itu harus lahir dari roh yang bijaksana. Ya. Karena ya Paulus berkata, aku itu mau jadi pembangun yang bijaksana. A wise master builder. Pembangun yang bijaksana. Nah tahu Bapak Ibu, bijaksana itu tidak ada hubungan dengan soal gelar. Bukan berarti tidak boleh bergelar. Silakan bergelar kok. Ya. Tapi begini, bijaksana itu adalah bicara soal karakter. Makanya betul kan, bodoh pinter di hadapan Tuhan itu ukurannya bukan gelar. Jadi kalau saudara sedang mendengar ini berkata, Pak Rubin, saya drop out dari sekolah karena orang tuaku miskin. Ya nggak apa-apa, saya tidak membawa isu itu. Atau berkata, Pak Rubin, wah itu orang di sekitar saya keren-keren gelarnya. Ya nggak apa-apa juga. Tapi saya lagi berbicara tentang bijaksana itu adalah itu orang-orang yang karakternya kuat. Ya, saya tidak akan membacakan ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu nanti coba baca, itu ada di Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Setelah Yesus mengajar pengajaran apostolik, Matius 5, Matius 6, dia tutup dengan pengajaran tentang ini, prinsip ini. Ya, dia berkata, ada dua tipe manusia kan, yaitu tipe manusia yang bijaksana dan tipe manusia yang bodoh. Ya kan? Itu juga ditulis di kitab sinopsis, namanya Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 48. Hopefully saya nggak salah ayat. Tapi Bapak Ibu bisa cek lah ya. Nah, Bapak Ibu begini, Yesus tuh membedakan orang menjadi dua tipikal saja. Satu bijaksana, satu bodoh. Nah, kita tahu bodoh bijaksana itu adalah soal apa? Soal basic hidupnya. Yang bijaksana adalah mendengar dan melakukan firman kan. Mendengar dan apa? Melakukan. Itu yang namanya prinsip obedience, ketaatan. Ketaatan itu kan begini, mendengar dan melakukan. Ketajaman mendengar, ketajaman bertindak. Buram pendengaran, buram dalam tindakan. Tidak mendengar, tidak bertindak. Saya ulangi lagi, orang kalau pendengarannya tajam, pasti tindakannya tajam. Orang kalau pendengarannya buram, pasti tindakannya buram. Orang kalau tidak mendengar, pasti tidak akan bertindak. Nah, mendengar di sini bukan soal telinga, tapi ini soal hati. Ya kan? Dulu ada istilah berkata begini nih. Dulu ada istilah, kalau orang dinasihatin dablek, biasanya begini, ya dia itu kalau diomongin pasti dengar dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Itu dulu istilah itu. Tapi masih oke, berarti masih ada yang nyangkut kan?
Ya kan? Kan dengar dari telinga kiri, keluar telinga kanan kan masih ada yang nyangkut lah dikit-dikit. Kalau sekarang lebih keren lagi, bukan keluar dari telinga kiri, dengar telinga kiri, kemudian keluar dari telinga kanan. Kalau sekarang bayangkan, orang dengar dari telinga kanan, keluar dari telinga kanan, itu mental. Ya kan? Artinya begini, gak mau mendengar. Nah, orang bijaksana itu adalah orang yang mendengar dan melakukan. Orang berkata, pentingnya apa sih Pak Rubin? Hang on. Saya beritahu, ini kita menghadapi masa yang tidak gampang ke depan. Kalau Bapak Ibu nggak kuat secara karakter ketaatan. Ngeri Bapak Ibu. Saya itu lama di kota Jogja. Istri saya orang Jogja. Ya, saya lama di Jogja. Nah, biasanya orang kalau ke Jogja, salah satu oleh-olehnya adalah ini. Mungkin beberapa menebak bakpia nih pasti, yang suka makan. Kayak Pak Panco langsung mungkin nebaknya bakpia. Atau kita baru makan gudeg tadi. Gudeg Jogja. Oke lah, itu khas-khasnya Jogja lah ya. Walaupun gudeg ada juga di Solo sekarang, ada di Surabaya lah, di Jakarta juga sekarang gudeg banyak lah. Memang tapi gudeg asalnya kan dari daerah Jogja. Tapi begini, dulu itu mahasiswa-mahasiswa UGM itu kaya raya sekarang. Bikin kaos yang dijual begitu luar biasa. Kata-katanya, plesetannya luar biasa. Kalau di Bali joger. Tapi kalau di Jogja namanya dagadu. Ya kan? Saking hebatnya penjualan sampai kemudian banyak yang niru. Kan banyak itu. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan, merek dagadu. Tapi yang asli itu kan sebetulnya yang dulu dari anak-anak alumnus UGM. Dan mereka jadi miliarder. Karena mereka itu kayak pionir untuk kata-kata yang dipleset-plesetin. Satu kali saya dibelikan kaos. Saya lupa oleh siapa ya. Ya dibelikan kaos. Begitu baca tulisannya saya ketawa. Dan saya pakai itu kaos. Ya kaos terakhir saya baca dibelikan anak saya juga ketawa. Saya pakai kaos itu. Cuman ukurannya kekecilan ternyata. Ya tulisannya bagus sih. Saya lagi jaga makan. Kan dipikirnya diet. Tapi dalam kurung. Supaya tidak diambil orang makanannya. Ya itu lumayan lucu lah itu ya. Saya lagi jaga makan supaya tidak diambil orang makanannya. Kan oke gitu. Ya. Nah ada kaos yang saya dibelikan, saya masih ingat banget. Tulisannya mungkin Bapak Ibu pernah dengar kali ya. No talking, no action, talk only. No action, talk only. Namanya adalah NATO. No action, talk only. NATO kan betul ya. Oke. Berikutnya, yaitu berikutnya adalah ini. No talking, action only. Jadi no talking, action only. Itu namanya bisu. Ya, ketawa ya. Jadi yang ketawa nggak bisu berarti ya. No action, no talking, action only. Itu bisu. Tapi yang berikutnya bikin saya ketawa. No action, no talking, nongkrong. Saya baca ini saya ketawa. Makanya kaos itu saya pakai terus menjadi pengingat buat saya. Maksud saya begini Bapak Ibu. Orang kalau mendengar dan tidak melakukan. Susah kuat. Nah yang bodoh itu mendengar tapi tidak melakukan. Nah dua rumah ini sama-sama terserang oleh tiga hal yang sekarang sedang terjadi. Banjir, hujan, dan angin. Saya tidak ngomong fisikal ya. Tapi itu serangan dari semua sisi. Banjir datang dari bawah meluap. Tapi bisa datang juga hujan dari atas. Angin jelas, kiri kanan depan belakang atas bawah. Coba bayangkan. Inflasi lagi tinggi. Krisis di mana-mana, gak cuman krisis energi, krisis pangan, krisis kepercayaan, krisis moralitas sekarang, semua lagi diserang. Ya. Tapi jangan konsentrasi pada angin, hujan dan airnya, jangan konsentrasi pada angin, badai, hujan dan airnya. Karena semua, mau yang bijaksana, mau yang bodoh pasti akan kena itu. Oh saya juga kena, Bapak Ibu kena, Pak Aswin kena, siapa saja kena. Hujan, angin, badai menyerang yang bijaksana, yang bodoh. Tapi konsentrasinya harusnya pada pondasinya. Makanya jangan percaya kalau orang ngajar begini, jadi Kristen semuanya enak, semuanya gampang, semuanya sukses. Saya beritahu ya, semakin kita hidup benar, tantangannya semakin gak gampang. Saya siang ini tidak mau mengajak kita untuk enak-enak berpikir biasa saja. Oh iya, Bapak Ibu sekarang enak kan, ibadah begini tadi, musik bagus. Tapi saya tahu keluar dari tempat ini,
Ada yang sekarang lagi tergencat soal keuangan, ada target meleset, ada sakit nggak sembuh-sembuh, ada banyak pergumulan yang saya tahu Bapak Ibu sedang hadapi. Tapi sebagai hamba Tuhan saya beritahu, bangun pondasinya supaya kita jadi pembangun yang bijaksana dan bisa mengakhiri pertandingan dengan benar. Ya, dan pondasinya nggak boleh yang lain. Paulus berkata di ayat yang keberapa? 11 kali ya. Coba lihat 1 Korintus 3 ini, thank you. Masih bersama saya ya Bapak Ibu? Masih bersama saya? Masih ada orang kah di sini? Masih ya? Oke, saya akan tetap lanjutkan. Beberapa saat saja saya akan selesai. Ya, coba ayat yang ke-11 kali, multimedia boleh? Kalau saya nggak salah. Ngulang lagi tadi sudah dibaca. Boleh? Ayat 11 kali. 1 Korintus 3 ayat 11. Oh iya, thank you. Sudah, kok di sini belum ada di tempat monitor di bawah ya. Nah ini, mari baca sama-sama yuk jemaat Gereja Betani Nginden yang diberkati 2-3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi dasarnya tuh jadi pembangun yang bijaksana ini, Yesus Kristus. Nah dalam Yesus itu ada apa? Jelas kasih. Sudah tahu kasih itu apa? Kasih itu selalu melihat dengan sudut pandang Tuhan terhadap kehidupan. Ya, kasih itu berkorban. Tuhan itu tidak pernah mengajar kita hanya memberi, tapi berkorban. Kalau orang Kristen masih hanya pada level memberi biasa, tapi berkorban. Oh gak enak, memang gak enak. Bayangkan gak enak banget. Ya, kita kadang-kadang memberi, berkorban, orang salah memakai yang kita berikan. Tapi enggak apa-apa. Memang gak gampang Bapak Ibu. Lagi susah. Tapi kemudian harus berkorban pada orang lain. Itulah kasih Bapak Ibu. Makanya saya belajar satu hal. Ini kasih Bapak Ibu. Saya itu kalau memberi ke orang lain, saya tidak menganggap dia itu inferior, saya superior. Sorry ya, di sini kalau saudara memberi pada orang lain, jangan posisikan level saudara itu lebih tinggi daripada dia. Dan dia itu kayak budak kita. Jangan. Please jangan. Saudara itu kalau diberi kesempatan memberi, itu berarti kita itu jadi tangan, hatinya, hidupnya Tuhan. Itu anugerah. Coba saudara baca satu kali, Musa itu mengumpulkan persembahan untuk pembangunan kemah suci. Sahu saudara, itu orang berbondong-bondong datang, sampai persembahannya itu cukup. Begitu banyak orang yang masih ingin memberi tapi tidak punya kesempatan untuk memberi. Yang paling gak enak kan begini, orang punya kemampuan memberi tapi tidak pernah punya kesempatan untuk memberi. Itu celaka dalam kehidupan. Padahal semua kan milik Tuhan. Oh ya, ini saya dan saya harus belajar ini. Kadang-kadang kalau saya menolong orang ketelat waktunya, sehari atau 2 hari, saya minta maaf sama dia. Sorry ya, maaf banget, saya tuh ngirim terlambat. Sampai dia sungkan, lu Pak Rubin kok minta maaf? Jangan dong, kita yang butuh. Enggak, kita sama. Saya enggak mau merasa bahwa saya di atas level kamu. Sama. Itu kasih itu begitu Bapak Ibu. Ya, jangan menolong orang merasa kita lebih superior dari dia. Yang kita tolong di bawah kita. Jangan. Makanya orang kalau mau berutang sama saya enggak mau. Kalau saya punya kemampuan untuk memberi, saya bilang, saya beri saja, tidak usah utang-utangan. Kamu nanti jadi budak saya tidak mau kamu jadi budak. Kita sama-sama dalam Tuhan, kita sama-sama anak-anak Tuhan, iya dong. Kecuali yang dia minta besar, saya tidak bisa mampu ya. Saya bilang, saya nggak bisa. Tapi selama saya bisa menolong, dan saya nggak ngomong begini, nggak cuma uang, apa saja Bapak Ibu. Kita pada di level ini Bapak Ibu tahu itu pembangun luar biasa. Dan itu hanya ada dalam Yesus. Ya, dasarnya Yesus apa? Kebenaran. Kebenaran itu apa? Tidak pernah memanipulasi apapun dalam kehidupan. Kebenaran itu tidak punya trik-trik politik. Kebenaran itu tidak begini cengengesan di depan. Tapi di ujungnya menipu, menusuk. Itu bukan kebenaran. Kebenaran itu begini, selalu always benar. Tidak pernah salah, apa adanya. Jangan ke orang begini, cengengesan di depan. Tapi ujungnya nusuk dan nipu. Itu bukan kebenaran. Ngerayu tapi memperkosa. Itu bukan kebenaran.
Itu dasar Yesus. Ini orang-orang bijaksana. Dan lakukan dengan sukacita. Dalam Yesus itu ada kasih. Dalam Yesus itu ada kebenaran. Dalam Yesus itu ada sukacita. Ya, lakukan apapun dengan sukacita. Saya khotbah begini pun saya sukacita. Saya melayani pun saya sukacita. Saya melakukan apapun saya sukacita. Saya tidak mau melakukan sesuatu kalau lahir dari keterpaksaan. Sorry to say. Itu munafik. Dan saya tidak mau begitu. Karena ini tanggung jawab saya sama Tuhan. Yuk, jadi suami yang bersukacita. Pasangan sakit, layani dengan sukacita. Ya, setiap orang maulah suaminya gagah, ganteng, duitnya banyak. Jangankan istrinya, orang lain juga pada mau sama suaminya. Tapi coba, saya nggak tahu. Sementara saya sharing ini, ada yang suaminya sekarang lagi stroke misalnya, lagi sakit, pendapatan berkurang. Masih sukacita ibu-ibu untuk layani suami? Ketika kegagahannya sudah hilang. Masih sukacita bapak-bapak melayani istri yang drop kesehatannya. Kecantikannya mungkin sudah secara fisik sudah luntur. Rambut sudah mulai pada rontok. Gigi mungkin sudah mulai beberapa copot. Kulit mulai keriput. Sudah pikir gampang menjadi pembangun? Ya kalau cuma membangun batu bata semen gampang lah. Saya tidak bilang itu. Ini adalah a wise master builder. Asli saudara, di luar sana ini banyak orang yang perlu dibangun. Dan tolong ya, jangan jadi gereja yang cuek, yang masa bodoh. Karena kesejahteraan kota, itu juga kesejahteraan kita. Ya, masa lupa Yeremia 29 ayat yang ke-7. Ya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Coba lihat ya. Kalau berdoa saja cukup. Sayangnya banyak orang kadang-kala yang gak hati-hati, ini bahayanya begini. Orang Kristen tuh suka bersembunyi di balik doa. Tapi gak bikin apa-apa. Jadi doa itu jadi tameng untuk dia dipersembunyi dan gak bikin apa-apa. Oh berdoa harus. Saya suka berdoa. Yeremia pasal 29, bukan 9. Ya, ayat yang ke-20, ayat yang ke-7. Hopefully saya gak salah ayat. Aneh kan? Nah, coba Bapak Ibu lihat. Coba lihat di Alkitab atau di, nah ini, thank you ya multimedia. Kalau berdoa saja cukup, kenapa kata mengusahakan kesejahteraan itu awal ditulis? Kan gak rohani. Yang rohani kan berdoa. Tapi kan berapa banyak orang cuma bersembunyi di balik doa tapi tidak bikin apa-apa. Ada banyak orang yang bersembunyi di balik hal-hal rohani tapi tidak bikin apa-apa. Padahal ini kan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kalau saudara di kota Surabaya, ini tanggung jawab kita buat kota ini. Kalau saudara ada di Madiun misalnya, ini tanggung jawab saudara ada di Madiun, di Sidoarjo, di manalah terserah. Ya, ini tanggung jawab kita. Ya, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah apa? Kesejahteraanmu. Kalau kota chaos, semuanya ikut chaos. Kalau kota rusuh, semuanya rusuh. Bagaimana kita bisa ibadah? Bagaimana kita bisa sekolah? Bagaimana kita bisa bisnis tenang? Bagaimana kita bisa mencari uang dengan tenang? Kalau semuanya kacau, makanya dilarang jadi orang Kristen yang pasif, yang cuek. Stop, dulu ada anak-anak kita bikin stop gerakan cuek. Cuek, masa bodoh, jangan-jangan. Tuhan mau kita terlibat. Nah, saya tutup dengan ini. Mari Bapak Ibu, membangunlah dengan keteladanan dan perkataan kita yang sehat. Jadi mari kita bangun. Kita adalah para pembangun di rumah, di keluarga, di kehidupan. Mari membangun dengan perkataan yang sehat. Sebab ini apa yang kita katakan itulah kita. Dan perkataan itu punya pengaruh, Saya yakin sementara dari tadi saya sharing, ada beberapa Bapak Ibu yang dibangkitkan dengan sharing hati Tuhan lewat saya. Sesederhana kata-kata apapun. Oh ya. Ya. Tahu nggak, waktu Inggris diserbu oleh Nazi Jerman. Nazi waktu itu serbu Inggris, perang dunia tahun berapa itu? Ada satu perdana menteri difilmkan. Saya lihat filmnya, ya kalau orang nggak suka filosofi pasti boring lihat film itu. Dan
Saya nggak tahu menang Oscar atau tidak, tapi nominasi Oscar. Itu film tentang Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris kan, yang sangat fenomenal. Itu dalam kondisi negara lagi dikencat oleh Jerman, di mana Jerman itu punya persenjataan begitu luar biasa. Bayangkan, itu bahan senjatanya Inggris kan impornya dari Amerika Latin mana itu, negara mana ya, itu selalu di stop di laut sekitar itu karena ditembak oleh peluru apanya Jerman. Jerman kan teknologi persenjataannya maju, jadi mereka tuh sampai kehabisan stok amunisi senjata ya. Tapi apa yang terjadi? Bayangkan, satu orang Winston Churchill itu bukan muda lagi. Kalau kita lihat penampilannya kan agak gemuk, kemudian jalannya lamban, tapi kata-katanya, tahu kata-katanya selalu luar biasa. Never give up, never give up, never give up. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan. Kata-kata biasa, tapi itu kayak virus yang kemudian begini, masuk ke semua, masuk ke semua. Itu kayak virus yang menyebar, yang tidak bisa lagi dikendalikan. Bayangkan, orang bangkit begitu luar biasa. Semangat nasionalismenya Inggris bangkit begitu luar biasa. Sampai Ratu Elizabeth hargai orang ini. Winston Churchill, kata-katanya, jangan pernah menyerah. Dalam kondisi semuanya terbatas. Dan sejarah membuktikan, Inggris menang loh. Oh iya, kata-kata yang luar biasa. Saya tidak pernah lupa kata-kata dari seorang tokoh Moravian, namanya John Wesley, pendiri dari pelayanan yang luar biasa kan. Dia berkata begini, beri aku 100 anak muda yang cinta Tuhan dan benci setan, aku akan taklukkan dunia untuk Kristus Yesus. Dan sejarah mencatat, seumur hidupnya dia menunggang kuda puluhan ribu kilometer untuk beritakan Injil, diiringi oleh anak-anak muda yang cinta Tuhan. Dan pengaruhnya di Amerika luar biasa dengan Eropa. Waktu konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, saya tidak pernah lupa Pak Karno berkata begini, beri aku 10 anak muda yang kuat, aku akan taklukkan Gunung Kinabalu Malaysia. Itu kata-kata yang kemudian membangkitkan generasi begitu luar biasa. Nah Bapak Ibu begini, yuk stop berkata-kata yang nyinyir, menghancurkan. Stop itu. Para pembangun tidak pernah begitu. Kata-kata kita itu menciptakan dunia kita. Kata-kata kita itu mempengaruhi atmosfer kita. Saya punya di komunal kita, di komsel kita, itu ada bapak-bapak yang kemo 74 kali. Karena kanker getah bening. Kemo 74 kali. Sampai Bapak Ibu tahu nggak? Yang luar, ini segar sekarang, sudah senior. Kalau ngomong ya bukan tipikal pembicara, tapi saya diberkati. Dia cerita ke saya, bayangkan dia ada di satu rumah sakit. Itu orang-orang sekitarnya pada mati semua, rumah sakit kanker. Ya, sampai dia secara manusia ketakutan. Tapi selalu papanya beritahu begini, tiap hari ngomonglah, dalam anugerah Tuhan, saya sehat, saya diberkati, sel-sel saya sehat. Dia selalu katakan itu mempengaruhi atmosfer. Dia ucapkan firman, dia katakan kata-kata yang membangun, kata-kata firman. Makanya saya tadi katakan, suara kita mempengaruhi atmosfer kan. Atmosfer itu kan kehidupan. Ada kehidupan karena ada atmosfer. Ada kehidupan, ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan pasti ada buah kan. Tidak mungkin ada buah kalau tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi karena ada kehidupan. Kehidupan terjadi karena ada atmosfer. Gak ada atmosfer kita mati semua. Nah kata-kata kita yang penuh kebenaran. Langit dan bumi diciptakan dengan cara apa? Tuhan berfirman. Kata-kata. Makanya Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang membangun supaya orang yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Kan aneh, apa hubungannya kasih karunia dengan perkataan? Ternyata itu revival, itu kebanggaan rohani, itu kemudian membangkitkan harapan hidup orang. Coba. Saya kadang kalau konseling cuman ngomong satu kata pendek, orangnya nangis dan berkata, thank you Pastor Rubin. Saya cuma bilang, Tuhan sayang kamu, jangan putus asa. Udah. Dia tahu semua kok. Kadang-kadang kan orang konseling itu tidak membutuhkan jawaban. Dia cuma pengen curhat. Orang pinter-pinter semua orang sekarang. Saya cuma bilang,
Tuhan sayang kamu. Bangkit. Selalu ada harapan. Udah. Dan berikutnya apa? Para pembangun itu punya keteladanan. Saya tahu definisi kepemimpinan cuma satu, teladan. Saya jujur harus katakan ya Bapak Ibu, dari hati yang paling dalam. Semua institusi sekarang nggak direspeki, termasuk institusi pelayanan. Karena banyak orang berjatuhan di pelayanan. Makanya saya challenge diri saya. Orang nggak butuh teori lagi. Mau cari informasi, medsos banyak. Saudara mau cari pembicara kayak apa? Di YouTube saudara, lihat saja. Tapi orang sekarang kering keteladanan. Dan saya berdoa di jemaat ibadah 2 ini yang ada di Nginden. Keluarga kita, usaha kita, kehidupan kita akan jadi oasis yang menyegarkan untuk orang di luar sana. Dan Surabaya akan melihat itu. Dan mereka berkata, Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati.